Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Berjumpa lagi di dalam program Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Pendeta Adineto Kristanto. Saat ini saya melayani di Jemaat GKI Kedoya, Jakarta, yang beralamat di Jalan Angsana Raya nomor 1, Perumahan Taman Kedoya Baru, Jakarta Barat. Tema renungan kita hari ini adalah membangun relasi personal dengan Tuhan. Saya mengambil bagian teks dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-41. Sebuah percakapan antara Yesus dengan orang buta. Demikian. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kehidupan orang buta yang pada saat itu pekerjaannya meminta-minta di pinggir jalan berubah. Ketika itu dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu datang. Yesus akan memasuki kota Yeriko. Ketika itu nama Yesus sudah terdengar di berbagai tempat. Banyak orang yang mendengar namanya, mendengarkan kuasanya. Yesus banyak sekali melakukan mukjizat. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Nama Yesus dikenal oleh banyak orang, termasuk orang buta ini. Orang buta ini mendengar Yesus orang Nazaret itu memiliki kekuatan, kekuasaan, mukjizat untuk melakukan kesembuhan. Dia buta, dia penuh dengan kelemahan, dia rindu, dia mau untuk bisa melihat. Ketika dia mendengar kalau Yesus akan memasuki kota Yerusalem, maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Selama itu dia mendengar namanya, mendengar kuasanya, tetapi hari itu dia mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Maka dia berteriak-teriak, dia memohon, dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu Saudara, kita bisa membayangkan ketika kita sakit, kita sakit parah dan kita sudah tidak tahan lagi dengan sakit yang kita alami, lalu kemudian mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sembuhkan aku. Kalau kita sakit, kita lemah, dan sakit kita sudah lama, atau mungkin mengidap sakit yang berbahaya, kita akan mengatakan, Tuhan, tolong sembuhkan. Sesuatu yang normal. Kita semua pasti bisa memahami posisi tersebut. Demikian juga orang buta itu. Dia ingin bisa melihat. Orang-orang yang ada di sana mengatakan kepada dia untuk diam, tidak berteriak-teriak. Tetapi semakin dilarang, dia semakin berteriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia percaya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Yesus memiliki kuasa mukjizat. Dia anak Allah yang hadir. Dia Mesias yang datang. Bapak Ibu Saudara, saya teringat teks Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya rasa orang buta ini menghayati betul apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan pada saat itu dia memiliki kesempatan untuk berseru kepada Yesus, anak Daud itu, supaya mau mengasihinya, mau memperhatikannya. Lalu apa yang terjadi? Yesus mendengar teriakannya. Yesus meminta orang membawa orang buta tersebut di hadapannya. Lalu Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, setiap orang yang sakit mau sembuh. Orang buta ini jelas jawabannya
ingin melihat. Tetapi kenapa Yesus bertanya kepada orang buta ini? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini tidak hanya sekedar pertanyaan. Bukankah Tuhan pasti tahu isi hati orang buta itu? Bahkan sebelum orang buta itu berteriak-teriak, Tuhan sudah tahu apa keinginan orang buta tersebut. Lalu kenapa Tuhan yang sudah tahu isi hati orang buta ini bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus pada saat itu ingin membangun hubungan, relasi personal dengan orang buta ini. Tidak hanya sekedar melakukan kuasanya untuk menyembuhkan orang buta ini, tetapi Yesus membangun relasi dengan orang buta ini, orang yang baru pertama kali melihat dirinya, melihat Yesus. Orang buta itu mengatakan, aku ingin melihat. Dan Tuhan membuatnya melihat. Imannya membuatnya bisa melihat. Orang buta itu sembuh. Namun tidak hanya sekedar sembuh, melihat secara fisik, tetapi dia juga bisa melihat secara rohani, secara iman. Yang menarik adalah setelah dia melihat, dia mengambil sebuah jalan hidup, mengikut Yesus. Dia tidak memilih kesempatan lain, jualan, bisnis, atau pergi ke keluarganya, atau apapun. Tetapi dia memilih untuk mengikut Yesus. Dapat duit banyak, dapat harta berlimpah, dia mempersembahkan hidupnya, bahkan bukan untuk mendapatkan uang yang banyak, tetapi dia malah berkorban. Di tengah-tengah ajaran hari ini tentang bagaimana orang-orang Kristen, bagaimana orang-orang yang mau percaya kepada Kristus akan mendapatkan banyak berkat, mendapatkan banyak kekayaan, maka orang buta ini memberikan teladan, mengikut Yesus, mempersembahkan diri. Padahal dia memiliki kesempatan untuk tidak lagi meminta-minta, dia bisa bekerja. Tapi dia memilih untuk mengikut Yesus. Dia mempersembahkan dirinya. Relasi yang personal yang Tuhan bangun ketika perjumpaan pertama itu menjadi sebuah kesan yang indah dalam diri orang buta yang kini melihat, dan ia memutuskan untuk mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita seringkali mendengar, mengenal nama Yesus, kuasa Yesus, tapi apakah kita sudah merasakannya dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah merasakan sendiri bagaimana Allah itu mengasihi kita? Merasakan bagaimana kita itu diampuni? Relasi personal antara kita dengan Kristus, apakah sudah terbangun, terjalin dengan baik? Ada seorang guru sekolah minggu bercerita kepada saya ketika itu dia masih kuliah, sakit, tipes di rumah sakit, didatangi oleh seorang pendeta. Lalu pendeta itu di akhir pelawatan bertanya, mau didoakan apa? Dalam hatinya, Pak Pendeta, ya saya jelas mau sembuh. Tetapi kemudian ketika dia membaca teks ini, merenungkan kembali bahwa Yesus pada teks ini tidak hanya sekedar bertanya, apa yang mau aku perbuat kepadamu, tetapi mengandung sebuah ajakan untuk berelasi secara personal. Ketika dia sudah sembuh, guru sekolah minggu ini menyadari bahwa pendeta ini ingin menjalin sebuah relasi yang dekat dengan dirinya dengan bertanya, mau didoakan apa? Tidak hanya sekedar doa, tapi jalinan relasi personal. Dan dia mengatakan, yang awalnya saya bolong-bolong mengajar sekolah minggu, dari peristiwa itu saya berkomitmen
Jadi punya disiplin waktu untuk setia mengajar sekolah minggu. Sama seperti orang buta, ketika merasakan sendiri kuasa Allah, tidak hanya mendengar, tidak hanya tahu, tetapi dia mengenal dan merasakan. Dia mempersembahkan hidupnya. Hari ini di tengah-tengah berbagai macam masalah kehidupan, kita ditantang untuk terus berelasi secara personal dengan Tuhan. Kebaktian secara online menjadi sebuah tantangan kita tersendiri. Apakah kita akan setia untuk menghidupi spiritualitas kita, kebaktian secara online dengan konsisten, dengan penuh kerinduan, atau kita terbuai dengan kesibukan kita hari ini dan meremehkan mengikuti kebaktian secara online, terkhusus bagi jemaat-jemaat yang hari ini masih melakukan kebaktian secara online. Jangan sampai ketika kita mengikuti kebaktian secara online menjadi sebuah kebiasaan belaka, dan ketika itu terjadi maka itu hanya akan menjadi sebuah rasa yang hambar. Selamat menghidupi relasi personal kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Kau rindu untuk menjalin hubungan personal dengan kami, dan kami mau Tuhan menyambutnya. Kami mau menyambut undangan-Mu. Kami mau menghidupi relasi itu antara kami dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami, yang senantiasa mengingatkan kami untuk terus menghidupi hubungan personal ini dalam doa, dalam saat teduh kami, dalam setiap waktu kami melibatkan Engkau, mengingat Engkau, bahwa Engkaulah yang menjaga, yang memiliki kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.